Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, Dinas PMD Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program transformasi ekonomi kampung terpadu atau TEKAD yang berlangsung di Aula Dinas PMD Kabupaten Manggarai. Acara rakor dan evaluasi ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Manggarai, Yos Jahalut. Hadir dalam kegiatan tersebut PLT Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Diki Jenarut, Kepala Dinas Perikanan Camat Satermese Barat, Ansel Janggur Camat Satermese Damenus Arjo, Camat Ruteng Camat Wairi Camat Satermese Utara, Korkap Program TEKAD serta undangan lainnya. Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Yosep Jahalut dalam keterangan persnya menjelaskan rapat koordinasi dan evaluasi program TEKAD dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi hasil kerja tim dan juga progres program di setiap desa yang sudah dilaksanakan selama tahun berjalan. Ini penting kata dia agar bisa mengetahui apakah program yang dijalankan memberikan dampak yang positif, yaitu ada peningkatan produksi yang berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Kadis Yos juga menjelaskan untuk Kabupaten Manggarai saat ini ada sebanyak 20 desa yang sudah menjadi desa TEKAD. Rata-rata program yang dijalankan adalah demplot. Jenis demplot lanjut Kadis Yos ada tanaman padi sawah, peternakan, hortikultura, dan tanaman pangan. Kadis Yos juga mengatakan untuk tahun 2024 Kabupaten Manggarai mendapat penambahan untuk desa TEKAD yaitu sebanyak 57 desa sehingga total menjadi 77 desa. Kehadiran program transformasi ekonomi kampung terpadu atau TEKAD di desa lanjut dia untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan di desa secara demokratis serta memberikan akses kepada masyarakat kampung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu, Kadis Yos berharap kepada para fasilitator, pendamping kabupaten, kecamatan, dan kader desa untuk terus memberikan motivasi dan memastikan adanya pola transparansi, akuntabilitas, serta secara rutin maupun berkala mendorong partisipasi masyarakat kampung, aparat desa dalam musyawarah desa, mulai dari perencanaan pelaksanaan program dan mengevaluasi program TEKAD di desanya. Karena menurut dia sukses tidaknya program TEKAD sangat tergantung dari pola pendamping serta pengolahan data yang akurat yang dibuat oleh koordinator kabupaten, fasilitator kecamatan, dan kader desa. Evaluasi itu khusus untuk program TEKAD Demplot pada tahun 2022. Secara keseluruhan itu pada desa TEKAD klaster 1 itu sebanyak 20 desa dan Demplot itu sudah berjalan. Maka dengan demikian Demplot yang sudah berjalan ini dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Sehingga nanti dari Demplot ini tentu kita bisa menemukan dari hasil Demplot itu ada sebuah harapannya terjadi sebuah peningkatan produksi. Dalam kaitannya dengan rapat koordinasi pada hari ini, karena kemudian ini kan Kabupaten Manggarai itu menambah penambahan 57 desa TEKAD. 57 berarti tambah 20, 70 lebih ya? Sudah 77, itu artinya sudah lebih daripada 50% daripada total desa yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai. Ini juga kan sudah ditetapkan oleh kementerian dan kemudian ditetapkan dalam keputusan Bupati Manggarai terkait itu 57 desa pada klaster 2. Khusus 20 desa yang melakukan demplot itu, yang pertama itu secara garis besar ya, karena di 20 desa ini kan bervariasi. Ya. Demplot yang pertama itu khusus untuk padi sawah. Untuk padi sawah itu salah satunya di Desa Papang. Desa Papang ini sudah masuk pada musim tanam yang ketiga dan dari hasil demplot ini sudah bisa diukur terkait itu peningkatan produksinya sehingga dia punya sertifikasi benih pada demplot ini masih dengan mempertahankan benih yang sudah ada yang sudah dirasakan oleh kelompok itu sendiri. Demplot yang lainnya juga itu kan tergantung pada potensi dan jenis usaha yang diusulkan oleh masyarakat desa itu sendiri, khususnya kelompok-kelompok TEKAD itu. Misalnya itu ada penggemukan babi dan juga itu ada yang pengembangan babi terjadi di beberapa desa ini.
Yang berikut dalam kaitan dengan itu juga ada tanaman hortikultura yang tersebar di beberapa desa. Itu juga kan sangat terukur, sudah terjadi peningkatan produksi. Cuman yang menjadi diskusi menarik sekarang ini pangsa pasar daripada peningkatan produksi itu sendiri. Kita tahu bahwa BUMDes yang ada di 145 desa ini dia belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kehadiran BUMDes ini sebenarnya dia sebagai pelaku usaha untuk nanti membantu kelompok sekaligus itu memasarkan seluruh produk-produk hasil daripada program tekad itu sendiri. Khusus intern kami dari demplot yang dilakukan ini kan hasilnya cukup menggembirakan. Untuk diketahui program tekad yang diresmikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada pertengahan Mei 2020 lalu. Ini merupakan program kerjasama antara Kemendes PDTT dan International Fund for Agriculture Development. Kemendes PDTT dan IFAD memiliki kesamaan komitmen untuk melakukan proses pembangunan secara intensif berkelanjutan berbasis desa dan daerah pinggiran, yang mana target utama pembangunan tersebut adalah untuk kesinambungan ekonomi masyarakat dan menuju masyarakat yang sejahtera. Ada dua hal penting yang menjadi fokus program Kemendes PDTT, yaitu program pembangunan dan program pemberdayaan berbasis desa dan kawasan transmigrasi serta program pemberdayaan masyarakat. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.